Jumpa sore Kamis tanggal 11 Juni 2020. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus yang adalah Rasul dan Imam yang luar biasa, Engkau senantiasa menjadi panutan dan Tuhan kami yang menjadi pegangan hidup kami, agar kami kuat menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia ini. Perdengarkan sabda kekal yang berkuasa itu, karena kami rindu menyatu dengannya. Karena kami tahu Engkaulah firman itu, Engkaulah roh, ilhami hambamu dan semua pemirsa yang disentuh oleh firman ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita dari kitab Ibrani pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab Dia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih benar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian, yang akan diberikan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada sore hari ini menekankan agar orang-orang yang teraniaya, yang merasa menderita oleh keadaan di tengah-tengah dunia ini, meski berfokus melihat kepada Rasul dan Imam besar itu. Karena apa? Saya mau saudara bawa dulu melihat dari Ibrani 10 ayat 32 dan ayat berikut dikatakan demikian. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun kamu yang mengambil bagian dalam penderitaan sebagai yang diperlakukan sedemikian. Saudaraku yang kekasih, syarat firman Tuhan ini diperlihatkan bahwasanya orang Yahudi yang terdiaspora, yang menegakkan, yang membawa panji-panji iman percayanya kepada Tuhan Yesus, ternyata mereka berhadapan dengan persoalan yang luar biasa. Mereka dianiaya, mereka dipertontonkan di hadapan sesama orang-orang yang percaya sebagai kilas balik daripada keteguhan iman percaya mereka. Firman Tuhan datang menjemput hati mereka, menjemput kalbu mereka, menjemput kehidupan mereka dalam penderitaan itu, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi kuat, supaya mereka tidak melihat penderitaan itu, tapi mereka melihat sukacita yang dalam nama Yesus yang sudah lebih dahulu menderita, karena Dia setia untuk mengikuti perintah Allah yang menempatkan Dia berstatus sebagai anak Allah Bapa, yang meski mengemban dosa umat manusia lewat penderitaan, tapi Dia patut dimuliakan, dikatakan firman Tuhan, karena Dia dimenangkan dari sengat dan kuasa dosa itu oleh Allah, sehingga Dia menjadi pemilik kerajaan Allah. Dan siapa yang percaya kepadanya, bapak-bapak, ibu-ibu,
saudaraku yang kekasih dan saya, layak ditinggikan memperoleh kerajaan Allah di sorga. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, ia layak dimuliakan karena kesetiaannya. Kesetiaan bapak kepada ibu, kesetiaan ibu kepada bapak, membuat bapak sama ibu saling menyanjung, saling meninggikan, saling membuat sukacita, menciptakan sukacita yang luar biasa, malah memperlihatkan wajah Allah dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah keluarga bapak ibu, saudara-saudara kekasih. Jikalau kita saling mengapresiasi, saling mendorong, saling mengisi karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita di tengah-tengah gereja, sehingga sesama kita bisa saling meninggikan demi untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga dalam persekutuan kita Allah ditinggikan, Allah dimuliakan, dan kita juga merasa dihargai dan diapresiasi. Saudaraku memiliki kemampuan main musik, main piano, mengajar kor, menjadi song leader, berkhotbah, menata satu dengan yang lain dalam hal kejiwaan, perasaan, menata pembukuan sebagai merupakan gambaran dari ungkapan sukacita, ada merupakan patungan, ada merupakan iuran dengan lain dan baik. Semuanya bisa saling mengapresiasi, saling memberikan satu, katakanlah yang sifatnya duniawi, sanjungan, meninggikan dalam arti yang relatif demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus ditinggikan, dia layak karena setia. Setialah dalam kehidupan pelayanan, setialah di rumah, setialah di kantor, setia di jalanan, setia terhadap ukuran aturan-aturan yang diberikan. Setialah mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kita. Protokoler dari new normal, kebersihan, jaga jarak, memakai masker, agar lewat itu nama Tuhan dimuliakan, agar kita tidak merasa sanksi antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, diberikan penjelasan yang lebih luas dalam firman Tuhan ini untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut, seperti seorang ahli bangunan atau seperti arsitektur. Arsitektur senantiasa membuat satu gambaran bangunan, dan selesai bangunan itu dikerjakan, dikatakan firman Tuhan, yang patut diapresiasi, yang patut dimuliakan, yang patut ditinggikan, yang patut dihormati, bukan pekerjanya, bukan para pekerja harian dengan lain, tapi adalah arsitektur yang merencanakan, yang menjadi tersohor, yang menjadi diapresiasi, yang menjadi ditinggikan. Saudaraku yang kekasih, pemilik rumah itu adalah Yesus yang setia, yang diutus oleh Allah Bapa mengurusi saudara-saudaraku dan saya sebagai pemilik rumah itu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Setia senantiasa bersama bapak-bapak, ibu-ibu demi untuk ditinggikannya nama kita, dan lewat ditinggikannya nama kita, kita tinggikanlah nama Allah Bapa di sorga lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah meninggikan Tuhan Yesus, karena Engkau meninggikannya lewat proses penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Kami mengenalnya, kami percaya kepadanya, kami mati bersama-sama dengan dia, kami menderita bersama-sama dengan dia, sehingga apapun bentuk penderitaan fisik, sosial maupun rohani, kami tetap bersama dengan Kristus, sehingga kami ikut bangkit dan dimuliakan bersama-sama Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.